Camat Gerbang Ibu Sri Utami SDMM, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Gerbang, kepada yang terhormat Bapak dan Ramil Gerbang yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sejato selaku Desa Katorejo, yang saya hormati Bapak Limas dari Desa Katorejo dan juga dari luar Desa Katorejo. Tidak ketinggalan yang saya hormati selaku pembina Limas Kabupaten Gerbang Pak Mardani dan Pak Titya, perangkat Desa Katorejo yang saya hormati juga. Yang pertama kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertemu di ruangan ini tanpa ada halangan sesuatu apapun. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Dewan. Yang saya juga Pak Ketua Dewan. Selamat datang, terima kasih saudara. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Limas yang hadir. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang, mengucapkan syukur kepada panjenengan semuanya, terutama dari Pak Kapolsek Camat dan Bapak Wariwan yang dalam hari ini memberikan bimbingan kepada panjenengan semuanya. Ini kelihatannya kok belum semangat ya, Bapak Limas. Kita lihat dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ini biar semangat. Nanti ada Pak Dewan dan Bapak diberikan wawasan terkait dengan perlindungan masyarakat bahwa di tahun ini ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu instruksi dari Bapak Kemendagri bahwa di setiap desa itu harus mengoptimalkan skala, yang mana peran Limas sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini. Mungkin bapak semuanya selama ini dengan belum pernah bertemu dengan Pak Dewan, belum Alhamdulillah pada saat ini Pak Dewan bisa bertemu langsung dengan Pak Dewan, dengan Pak Kapolsek yang baru. Kemudian saya mohon nanti pada Bapak semuanya Pak Limas bahwa dalam sistem perlindungan masyarakat ini memang sangat dibutuhkan dari peran Bapak semuanya. Jadi artinya bahwa di setiap desa kalau peran Limas itu sangat optimal, itu otomatis akan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Mungkin akan mengurangi pekerjaan daripada Pak Polisi dan Pak Tentara kalau panjenengan semuanya bisa mengoptimalkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi panjenengan sebagai anggota Limas. Dikit-dikit panjenengan paham dari Limas ini sebenarnya tugas pokok dan fungsinya itu nomor paham Pak? Sebut Pak silakan. 1.000 derek kita ya. Nah ini Pak Miko kan satu hal panjenengan sudah memakai seragam, memakai bed, tapi juga belum tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi panjenengan menjadi anggota Limas. Mungkin Pak Mardani itu lebih hafal karena beliau juga menjadi komandan di Limas Kecamatan Gerbang. Saya mengharapkan dari Bapak semuanya bahwa peran Limas khususnya di wilayah desa masing-masing, terutama di Desa Katorejo, monggo
jawab bahwa untuk keamanan dan ketertiban di masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, nantinya setelah ada pembinaan, ada pembekalan yang nanti akan diberikan dari Bapak Anggota Dewan, panjenengan akan menjadi lebih semangat, panjenengan akan lebih tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi panjenengan sebagai anggota Linmas. Mungkin Bapak-bapak semuanya, kadang-kadang saya berpikir Linmas itu kadang-kadang dibutuhkan pas mau ada event, dibutuhkan karena kagum betul. Kadang-kadang selama ini seorang di UPN. Jadi kalau jadi Linmas ini kadang-kadang seorang di UPN kagum pas pemilu. Kadang-kadang saya jamin dengan gue pas dulu pemilu kadang-kadang kita aktifkan kembali dengan sistem keamanan lingkungan atau poskamling di wilayah dusun-dusun. Mohon kita aktifkan kembali, mengingat bahwa tingkat keamanan di wilayah desa itu juga tergantung dari peran pengelolaan panjenengan sebagai kita meminimalisir kejadian-kejadian yang akan terjadi di wilayah desa. Seandainya Linmas itu sigap, Linmas itu kompak, pasti akan menjadi suatu tolak ukur bahwa di desa Kadoarjo ini masih tegas-tegas, masih sangat-sangat. Setiap orang yang akan melakukan kejahatan, melakukan kegiatan atau yang tidak digunakan itu pasti itu. Tapi nek Linmas itu menonton, Linmas itu walaupun gampangannya koyo Linmas mungkin akan menjadi suatu ancaman bagi suatu desa. Banyak kejadian, misalnya ada sepeda motor yang bilang ini yang ngetren sekarang kan sepeda motor hilang di sawah gitu. Ini banyak harus hati-hati karena memang zamannya kayak motor angker. Jadi kemungkinan orang itu akan mencari rezeki dengan jalan yang pintas, meskipun itu akan melanggar. Nanti ketemunya dengan Pak Kapolsek. Dan jangan sampai Bapak semuanya kita yang menjadi pelindung, menjadi sistem perlindungan di masyarakat tersangkut dengan permasalahan hukum di dusun, pada semangat terus dengan panjenengan yang harus menegakkan sistem hukum di wilayah desa. Bapak semuanya yang hormat, ada banyak sekali materi yang akan diberikan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang secara terkabul kepada panjenengan semuanya dan mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semuanya, dan saya mohon untuk bisa mencermati, bisa memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak dari narasumber. Sekian, kiranya banyak kekurangan yang saya aturkan, lalu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Jawa kepada beliau Ibu Sri Utari SPDMR, waktu dan tempat kami diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sami sehat. Alhamdulillah. Ini tadian hansip. Saya disakit mas. Ya soleh ini. Ya soleh ini. Jadi mas sejak kapan? Ya, aku belum lahir jadi mas. Pakanan. Mas, tujuan dari mas, aku yang lain, aku yang terjadi. Bersyukur ya, paling sehat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Magelang dari fraksi PDIP Pak Nanang. Yang kita hormati Forkopimda Kecamatan Kelpak, alhamdulillah Pak Kapolsek hadir pribadi. Namun pada kami ada acara bersamaan mewakilkan Pak Jatuh yang saya hormati Pak Kades Desa Katoharjo serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Kasitapun, teman-teman dari kecamatan, dan yang saya banggakan seluruh Satlantas yang pada siang hari ini tentu. Mari pertama kita bersyukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan pada kita. Hari ini luar biasa. Kita semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat itu mari kita bersyukur dengan kita ikrarkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya dari sekarang hingga nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Apa nih bapak-bapak? Bapak-bapak ya, bapak-bapak yang hadir ini luar biasa. Baru kalau sampun di awal keting di kota KTP sing paling sepuso. Nah, yang ada di Armando ini tidak dirimas sejak tahun 74. Pulau dulu lahir. Pulau lahir tahun 75. Nah, tim mriki pulau memiliki kesimpulan bahwa menjadi rimas adalah satu kebanggaan bagi jenengan semua. Bangga mboten? Orang itu seragamnya ganti yang kayak ini. Terus dia kata maka wis koyo orang sing suwek, sepatutnya orang sing sesat. Tapi wujud pengabdian panjenengan akan selalu saya kenang dan mendapatkan penghargaan jempol 4 dari saya. Tepuk tangan. Kenapa kok seperti itu? Betapa tulus perjuangan panjenengan untuk mengabdi kepada masyarakat. Betapa hebatnya niat ikhlas panjenengan. Tapi itu fakta. Kulo dia lain, nah yo, belum digawe banget, pemetaknya sangat saksi lah, gitu. Nah, kulo padahal ngerti, nek rimas kalau punya bayaran, mau pedang matur ngombe orang, lebar acara aku, menang kegiatan, no kok seperti turun deh, pun aman desane, orang. Boten, tapi menjelang masa mikir nih. Ojo mikir menungso, nek mikir bagaimana Allah selama ini memberikan banyak kemudahan kesehatan kalian jenengan. Amin. Jenengan iso diten. Sinten kawulane Gusti Allah kok gelem manfaatkan dosa Allah. Dilalah awake sehat. Dilalah entengan keberen. Ya ono sing mau ora penak pikir, kulo kaya bayarane piro dadi haji. Enten mboten senone. Oke. Rasa-rasane kayaknya jadi pengen dadi haji nek ora bisa. Makanya jenengan pas sampai pensiun, nek durung di pensiun Gusti, semangat
Gus seragam mentang-menteng keren nggak? Saat ini lebih keren lagi. Apalagi dia pertahanan. Nek bisa nyuwun kesejahteraan organisasi Pak. Ya apa nyuwun ya? Ngoni-ngoni tukang kotak ada. Nek insya Allah akan dituruti. Turuti ya Mas? Mas, dituruti pura. Tepuk tangan aku bersama ya. Turuti, makanya dengan jangan patah semangat. Karena waktu terus berlalu, waktu terus berganti, insya Allah kesejahteraan semua lembaga desa akan diperhatikan oleh pemerintah. Nih, jenengan ojo malah selesai. Niki sakniki pos kamling, posis kamling. Apa ini begini? Ah, itu mulai digerakkan maneh, nggih. Mulai digerakkan maneh. Ojo malah tak jowo pirang-pirang tahun ora tau niku maling. Ojo. Justru malah ojo niku maling iki mboten. Kok dilarang? Jenengan iso nyekel menurut saya. Jenengan adalah wakil dari desa. Ojo main hakim sendiri. Bahkan iso jenengan menang nek digawa nang lurah, digawa nang balai desa, monggo serahke nang polisi. Ora dol isih banget dulu. Nggih mboten. Nah, kabeh iki nek mlaku ngoroso, kepenak kepenak. Dadi sak Mas sing semangat, sing gagah, aja macam iki, Pak. Nggih mboten. Nanti kabeh tak delok berdiri sedaya. Ketika yo wali masuk, coba delok. Semangat betul. Semangat ya, sepatunya nya. Wes. Jangan kayaknya kurang. Tak cici-cici ya. Main SD, lakukan diskusi di sana. Kayaknya kok. Oh, jangan. Rambut dipotong sih nanti. Jadi harapannya dipotong sih Pak. Main kaya Pak. Dan rame Pak Kapolsek dulu. Main keren. Dipotong ini cici. Nanti potongan rapi. Seragamnya sih gagah. Kayaknya boten karo tepuk tangan nanti ya Pak. Main sama dia. Ngendikane Al-Qur'an kuwi Gusti Allah ki padha karo rasane abdi. Nek awak dhewe nyono apik berarti apik. Nek jenengan nyono ala berarti oh. Makane jangan pernah berprasangka buruk pada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai saiki Mas kudu semangat, kudu seneng nek dhewe ora ono susah. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Di sini serta sekanda. Di mana itu senang. Di mana
ini memantaskan diri. Jenenge manusia awak. Paham betul manusia awak iki? Manusia awak itu jenengan nek ning kolam renang ya nganggo klambi renang. Nek jenengan pas dadi limas yo nganggo limas. Nek yo dipakai awake ora macam ini lah. Ngerti limas ngerti kata jone sakit temen. Kan ngoten, Pak. Iki bener. Nah, mulai saat ini ngoten iki. Karena penjenengan punya hak untuk ikut mengamankan masing-masing wilayahnya. Ketika terjadi sesuatu, jenengan yo kudu iso ambil keputusan. Ono maling korbo iki, ping maling gedang dateng ngantek mati lho. Regane gedang karo wong menungso warak. Gedang. Ampun wonten. Jenengan sebagai limas harus mampu mengamankan. Persoalan apapun jenengan malah jangan jadi pemicu. Kudu bisa ngamanake karena nama baik jenengan nggawa seragam limas. Paham ya? Mon nek pun paham, saya aja. Ono Pak Dhewe. Jenengan tekan jaluk apa sing pengen dijaluk. Ya. Kon jaluk apa? Nek aku saiki mestine sesuk tahun sesuk ku rutin. Nek honor turut kami ya, aku apa? Kelurahan. Ayo kok jenengan sing tekan Pak. Ya, ngono ya. Lah jaluk Pak. Bisa nek iki dilebake BPJS dateng pun jaluk. Ning jangan jajal macam ini sing tenan ya. Nggih lah. Sing bahagia ya. Nek jenengan sama Gusti Allah yo. Nyenengi jenengan susah. Ini susah nih. Betul. Nah, setelah itu penjenengan ini akan dihadapi setiap hari di wilayah kita masing-masing. Contoh paling gampang, nek iso dadi hasil sing open, kok ngerti anake wis slamet, jam 8 bedhok lamangan. Nek wong desa lamangan, ini kiai kakung mesti apik. Ini nek lamangan mesti pertama nanti sih. Ping 3 ping 3 jenengan ngomong bapakne ora kantem ibu cari kan anake sampean digawa ngono ki apa ya sampean iki lho. Ya ora malah udah dadak dadak pilih mas apa gede ngono ya ora. Lah ngoten jenenge open. Terus meneh kenakalan remaja cah cilik-cilik nang sawah rokok misal. Kok jenengan iso wong tuane ngomongi jenenge open. Wong tua kadang ngertine anak nang apik nang Jawa rata-rata berubah. Jenengan sampaikan kepada orang tuanya dengan bahasa yang baik. Jenengan wis ora ino ketika sudah menyampaikan. Ini hal kecil. Ini tanpa ada rasa peduli dan kebersamaan, ini niscaya akan terjadi. Paham ya? Terus meningkat meneh. Sinau pos aktif saiki malah udah gawe remi. Ya karo remi iki karo datekake lingkungan. Aja karo judi. Cekel Pak, aku pertama 1000. Loro udah 10.000. Mana dicekel totoan bakso Pak. Sing kalah bocah bakso. Mana dicekel Pak Kapolsek. Pak Kapolsek pas pilih ngerti itu butuh Pak dia dari ning Pak Kapolsek betul-betul hanya memberikan arahan ojo koyo niki mulai diaktifkan lagi. Nggih, pos kami diaktifkan lagi. Yo ora mau ditekan subuh ning kono yo kanggone esuk ana gawe yo ojo. Dadi kula yakin dengan umure semua tua kali kula niki
kurang juga. Wah, keamanan kae, apa lurah kae, Pak Bayan kae. Ora apik nek wonten niku kapan ketika terjadi sesuatu niku rugi kabeh. Paham nggih? Pun makin langsung teknis kalih Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Semoga pertemuan hari ini akan membawa banyak kemajuan untuk Satlinmas di wilayah Kecamatan Grebag tercinta ini, khususnya di Desa Katoharjo. Dan saya pesan kepada dengan jadi Satlinmas yang gagah dan penuh semangat ketika dalam mengemban tugas sehari-hari. Semangat! Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Satlinmas Kecamatan Grebag. Saya akhiri dengan segala ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang terpaling yang juga berpaling terus kembali. Kenapa tadi Pak Bidan kekancang dari Mas menurun nih, padahal kok jalur saja ini masuk akal, ya? Monggo. Demikian sambutan dari Ibu Camat Grebag kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kapolsek pada beliau Bapak kami hadirkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin Pak Kades tadi biar semangat. Linmas harus semangat. Saya bukan dengan janjian saya seperti Pak Lurah tadi, dijawab dengan semangat, dengan rasa yang bangga dan sebagainya. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Ini penyanyi sedang konsen. Saya ada bersama saja biar semangat saya. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Magelang hadir pada kesempatan ini dari fraksi PDIP Bapak Anam, juga hadir kepada rekan kami yang lama juga kita berteman waktu di Pakis dari fraksi Gerindra Bapak Agus. Yang saya hormati rekan-rekan Forkominjam hadir secara pribadi di Camat Nambla. Kok lalu itu siapa? Terus sasi Camat jangan-jangan tidak kabur. Ibu Camat Grebag yang saya hormati rekan dari jajaran TNI yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Jatul, mungkin beliau Bapak dan Ramil ada kegiatan yang bersamaan. Yang saya hormati rekan kami dari Kecamatan Kasita, Pak Aditya dari Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Tidak lupa kepada rekan-rekan kami, sahabat kami, saudara kami, seperjuangan kami, rekan-rekan Linmas yang hadir pada kesempatan ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di kesempatan siang hari ini kita diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri acara sosialisasi terkait dengan peran serta
Satlimas dalam membantu Siskapling di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali pos ronda di wilayah masing-masing. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri, mungkin ini yang sudah keberapa kesekian kali kami hadir di Balai Desa Kartoharjo namun dalam acara yang berbeda. Yang pertama, perkenalan diri saya, nama saya Suryotoyo, Bapak AKP, jabatan sebagai Kapolsek Ngablak, ulangi Kapolsek Grabak, yang dulunya sebelum di Grabak saya menjabat Kapolsek di Ngablak. Di Grabak baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Pada itu saya melapor kepada bapak-bapak semuanya terkait dengan Kamtibmas, mari kita bekerja sama, kita saling mengisi, saling bersinergi dalam hal memelihara Kamtibmas. Untuk rumah saya di Candipuro Pak, di sering ada durian ya. Tapi saat ini dari mana ini kembang sampai jalur Simur. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan materi hari ini ataupun momen yang akan dilaksanakan di hari raya pembinaan di sini. Yang pertama, ini mengkait tugas Bapak semua itu mengkait dengan tugas saya, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Polisi Nomor 2 Tahun 2002, bahwa polisi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Itu terkait dengan keterlibatan tugas kita. Nah inilah dalam pasal itu juga disampaikan terkait dengan masalah di samping kita sebagai aparat penegak hukum, pelindung pada masyarakat, juga sebagai pemelihara Kamtibmas. Nah, dalam pasal di Undang-Undang Kepolisian itu juga mengatur terkait dengan pemeliharaan Kamtibmas. Dalam memelihara Kamtibmas, polisi tidak hanya dibebankan kepada polisi, juga diikut sertakan peran serta dari masyarakat, juga terkait dengan peran sertanya dari lintas daerah yang ada. Nah, dalam hal peran serta masyarakat itu inilah sudah dibentuk yang namanya Linmas Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ya Pak. Dari Linmas itu sudah diatur Pak. Sehingga dalam hal pelaksanaan tugas Linmas jangan ragu-ragu, ada kekuatan hukumnya di situ. Hak-hak kewajiban Linmas juga mesti ada, diperhatikan ya Pak. Hak kewajibannya diperhatikan ya. Ternyata hak ejennya juga diberikan makan dari desa Pak. Bisa dianggarkan dari desa dianggarkan. Terus kewajibannya sudah melakukan, haknya juga diberikan. Mungkin ada intensi Pak, ada dikasih sekedar apa kayak kalau pas hari raya apa ada nih. Nah itu bentuk perhatian dari karena tugas Linmas itu mulia apa? Namanya Satlimas, Satuan Perlindungan Masyarakat, melindungi masyarakat. Maka dari itu dalam hal pelaksanaan tugas itu memang di situ tidak ada gaji tetap, hanya intensif, hanya sekedarnya. Itu niat kerja Linmas itu hanya ibadah lillahi ta'ala, gitu Pak. Perjuangan kami yang dalam perjuangan yang ikhlas akan nanti di kemudian hari entah kapan akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kerja yang ikhlas Pak, yang ikhlas dengan niat ini luar biasa. Perlindungan masyarakat, perlindungan dari apa? Dari gangguan Pak, gangguan secara psikis maupun fisik, agar masyarakat itu tentram, damai, tidak punya rasa was-was ataupun kekhawatiran. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan tugas pokoknya Linmas sebenarnya harus paham, ya,
betul terkait dengan tugas pokok panjenengan. Tadi sudah disampaikan Pak Kades, memang betul Pak. Kita sudah pakai tegak, rajin, rapi, berwibawa, tapi tidak tahu tugas pokoknya. Nanti barangkali bisa bisa dipas kembali dengan narasumber ya Pak ya, biar tahu dalam tugas pokoknya Pak ini hanya untuk mengingatkan kembali saja, sehingga jenengan itu nanti dalam melaksanakan tugas tahu aturan, tahu tata cara, tahu cara bertindaknya, tidak enak itu. Oke, itu harus dipahami terkait dengan tugas pokok panjenengan. Kemudian yang lain mungkin ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan masalah kesiapan panjenengan. Tadi sudah disampaikan bersama juga, itu ya betul Pak. Kalau sudah pakai uniform, pakaian dinas, harus kita harus berani tampil, berani bisa mengatasi masalah seperti masalah di lingkungan panjenengan, juga bisa memberikan rasa aman di tengah-tengah yang kita hubungi, yaitu masalah. Untuk selanjutnya dalam penerapan panjenengan, menurut saya sudah ada aturan lainnya Pak. Jadi dalam hal berpakaian juga diatur juga di situ terkait dengan sepatu, celana, baju, komplek, wedding set, tutup kepala, kaos, sudah diatur. Nah itulah jangan sampai nanti dalam hal pakaian limas itu nanti akan dinilai tidak selasi dan sebagainya. Karena ada aturan yang terbaru limas ini ya, tapi yang lama masih dipakai ya Pak ya. Ada memang seperti itu, karena belum ada yang lama sudah pasal masih pakai terus bisa. Setelah sudah yang terbaru yang seperti itu, tapi itu masih bisa ada itu seperti itu. Sikap tampan Pak diperhatikan, yang dia jangan gondrong jalan-jalan yang wajar saja, karena jangan kita militer yang wajar saja ya Pak, minimal untuk larinya cepat-cepat sudah tidak biasa. Ada yang limas pakai gondrong, bahkan ada yang kucingan untuk saya pernah menemukan, tapi kayaknya bukan di belakang. Ada kuciran ya minimal dalam hal penampilan juga yang nanti pakai rambutnya yang jangan terlalu panjang, jangan lupa disemir untuk sepatunya dan sebagainya. Karena biasanya ini wujud kebutuhan dari pemerintah juga. Kemudian tugas panjenengan itu dalam hal tugas tidak hanya sekedar memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan gangguan-gangguan nyata, juga ada panjenengan itu bertugas untuk melindungi dari mencegah kejadian ataupun lebih dari kejadian-kejadian bencana. Satgas bencana alam juga ada beberapa satgas di situ terhadap bencana alam dari penanganan di tempat kejadian dan sebagainya. Penanganan di tempat kejadian, penanganan pertama. Jadi kaitan-kaitan itu Pak yang berkaitan dengan fungsi saya. Kalau ada kejadian dalam hal ini terkait dengan masalah kasus menonjol, jenengan harus bisa mampu, jenengan harus bisa menjaga status quo. Status quo itu TKP Pak. Kadang-kadang itu akan menyulitkan kita dalam hal penyelidikan atau penyidikan perkara. TKP kasus menonjol Pak. Pengamanan TKP itu penting Pak. Status quo itu begitu ada kejadian des, jangan harus bisa mengamankan. Di situ Anda jangan pakai tambang atau tali atau rafia atau benda sepeda apa. Yang penting orang lain jangan sampai masuk agar TKP itu tidak rusak. Ini kadang-kadang yang tidak tahu coba punya gila mati gitu kan, mati itu kejadian mati berapa berapa nih. Kadang-kadang orang meninggal yang tidak wajar, kadang-kadang itu belum ada dasar. Jangan sebagai ahli kalimat di situ, jangan bisa mempertahankan status quo, mempertahankan tempat kejadian jangan sampai ada orang masuk. Jadi bagaimana kalau
bumi ini kan paling. Nah, kalau jenazah ada saja. Apalagi di situ kasus-kasus menonjol terkait dengan pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Karena sifat kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Kejahatan itu pasti tidak sempurna, akan meninggalkan bekas. Kejahatan itu apa, Pak? Jadi kata orang, kenapa kejahatan bisa terungkap? Karena kejahatan tidak sempurna, pasti akan meninggalkan bekas. Nek novel entah apa sekali, entah apa dari saudara dan sebagainya. Gitu Pak? Apa meninggalkan jejak dan sebagainya. Itu yang pertama yang kami mohon dan sebagai mitra kerja kami Pak, itu sebagai ahli mas yang pertama harus bangga dengan kelimanya karena jenengan bertugas secara sosial yang ibadah. Yang kedua jenengan nanti bisa mengamankan 110 itu TKP tempat kejadian perkara. Gantung diri dan sebagainya diamankan. Jangan sampai ada orang lain kasus. Kemudian kami mohon juga pada semua karena kita sebagai kerja kami juga terkait dengan pelaporan Pak. Kalau ada kejadian, jenengan harus melaporkan, harus berani melaporkan kepada aparat setempat. Oke, jangan hidup perkara. Nah, itu kami mohon sekali dengan peraturan itu melaporkan. Setiap ada kejadian harus segera mungkin ada penanganan perkara dalam hal pengamanan TKP itu, mungkin lakukan. Laporan kepada pihak yang berwenang di situ, siapa yang berwenang di situ. Kemudian Bapak semuanya jelas dalam materi ini praserta terkait dengan masalah membiarkan kembali posronda. Posronda itu yang ada di wilayah masing-masing Pak. Di sekitar Panjenengan ada posronda. Mestinya tiap RT RW itu satu-satu. Tapi biasanya di dusun itu posronda itu cuma tersenggali. Dia cuma kan pos kapling, biasanya pos kapling. Nah itu jenengan terasa menggiatkan. Tingkat kiri jenengan wonten pos kapling satu wonten nggih. Enten nggih. Nah, itu pos kapling itu biasanya nek arah aktif itu nek pas lebar kejadian. Sebetulnya bahwa pos kapling itu dilaksanakan secara rutin tiap hari dengan teknis dengan cara yang sudah disepakati oleh masyarakat. Jadi tujuannya nopo sedaya itu jenengan tugas jenengan kok panjenengan itu termasuk anggota kami itu nopo warane biar aman kembali keamanan. Sejenenge aman itu nopo to? Keamanan itu nopo suatu kegiatan memberikan rasa agar masukkan suatu kegiatan untuk menciptakan situasi yang aman baik dari gangguan secara psikis maupun dari gangguan fisik. Gangguan psikis itu apa Pak? Nek teori wilayah jenengan itu boten aman. Wong ngomong mikir Pak. Gitu. Ajeng kula tilang teng paran gitu pun nenek. Kula dianak wedok pun nenek didemeni gitu. Rasa kekhawatiran. Kula jalan macul nek ngomah nenek itu boten aman karena lingkungannya tidak kondusif, tidak aman. Itu salah rasa kekhawatiran. Jadi rasa kekhawatiran itu muncul, perasaan boten tenang Pak. Gitu. Dan terus duwe rasa khawatir iki makanya kejadian. Kekhawatiran secara psikis. Secara fisik rasa aman itu terbebas dari gangguan yang nyata yang fisik, secara fisik seketok pencurian kejahatan yang lain, perampokan, perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Itulah. Nah, dalam hal keamanan di masyarakat itu kan sangat kompleks Pak. Pirang-pirang masalah gangguan keamanan secara pidananya, perdananya itu gitu Pak. Dua padu di atas mawon ya itu Pak. Dua padu akan kok peran sekali di situ. Maka dari itu tadi saya sampaikan, jenengan harus membantu keseluruhan.
Kemudian terkait dengan keamanan lingkungan, yang namanya SKP itu sistem, cara, metode, caranya untuk bisa memberikan keamanan terhadap lingkungan. Nah, lingkungan apa? Lingkungan di masyarakat. Monggo sareng-sareng teng wilayah panjenengan yen enten sing enten pos KP diangkat kembali ampun kosong panen angkat. Karena apa, dengan adanya pos KP Pak, di situ dengan adanya pos KP itu akan mengurangi niat jahat seseorang. Coba bayangin, misalnya pagi-pagi dusun di kan, kayak teman bukan sing ngajeng nol, kita dimikir pagi. Salah satunya upaya dari kami ini bisa upaya-upayanya melakukan ronda, bisa jaga, termasuk juga sarana silaturahim di situ mau ronda dan sebagainya. Bagaimana caranya dalam hal melaksanakan kegiatan di malam hari, khususnya kami juga saat malam hari biasanya. Itu ada cara-cara sendiri, ada yang modelnya bikin jimpitan, sambil keliling kita ngambil jimpitan dan sebagainya. Ada seperti itu. Dan saya itu dulu kita terapkan seperti itu. Jadi misalnya kita camping sambil kontrol itu juga sambil ngambil jimpitan. Itu kan juga sebagai untuk penambahan kas dusun dan sebagainya. Kemudian coba sebelum jenengan memberikan motivasi, cek terkait dengan kelengkapan kambing posko dan KPN. Walaupun orang juga di kelapa itu mager ikut juga. Dengan maksudnya coba pos kambing yang sudah praktis dicek terkait dengan masalah kelengkapan pos kambing. Enten kalau lepas kelengkapan pos kambing itu kata kentongan jasanya gambar presiden itu terjas hujan, tergatrek, tokat, meja, mutasi buku-buku dan sebagainya. Banyak ada termasuk ada gambar kokoh kebakaran dan sebagainya. Coba dicek kembali. Di samping kegiatan secara perkurangan, secara kurangnya mengamati pos kambing, coba dicek kembali atau kalimat Kadus terkait dengan kelengkapan yang ada di kambing. Ojo nanti kambing itu nganu kayak mubadir loro-loro letak jelas itu kok boten bersih, boten berarti kan boten aktif. Nah ini makin digerakkan lagi, cek kelengkapan pos kambing atau daftar jaga atau kentongannya harus bisa. Kalau jenengan sudah cek terkait fisik dan pos kambing, baru awak program awak yang menawar pos kambing kita benar-benar di situ. Nanti akan berjalan secara kontinu terus. Jadi alhamdulillah pos kambing baru jalan berikut ini mau jalan berperan juga diharapkan dari Pak Anda dari ada peran jenengan untuk mengihatkan roda kami. Ada peran di samping ini Pak. Nek sampun jenengan bangunan fisik teng kambing muka kakek baru kita tata terkait dengan pengaturan jalan jaga, kemampuan dalam memiliki kentongan dan sebagainya. Niki jenengan ini sebagai anggota Timnas Pak. Apa bunyi kentongan itu? Sing betul siji rojo padi, ya Mas ya lur-lur ono maling, ya Mas ya. Tidak apa? Ini kan repot juga apa ini? Rumah kobong, pipa tiba lima maling kewan, yo Mas yo doromu tondo aman, yo Mas yo itu pratono kentongan identitas Jawa. Nek identitas sing kedua Jawa itu kentongan. Saat ini buatan beda kenapa lalu prospek apa di HP zaman ini. Budaya itu paling betul Pak. Karena dengan adanya kentongan itu Pak sebagai sumber informasi
ana maling loro-loro ana maling dia Pak, maling di kae lho. Ana maling jadi sejak. Jadi kentongan itu juga merupakan sumber informasi juga. Mulai harus paham. Apalagi nanti seorang anggota apa itu siskape betul aman jumlah kalau sepatu itu ono maling kewan kelihatan informasi. Walaupun dengan situasi sekarang dengan perkembangan zaman sudah Pak, sudah bahasa tinggal jam, tapi jangan ditinggalkan. Karena ada alibi kentongan itu bisa memberikan rasa aman. Coba kalau suatu saat kentongan itu ditutup, dorong-dorong, kok sedikit melilir tipis, wah aman loh, manis rasanya kongsi. Nyata loh Pak, sebagai ahli gempa bumi dan selanjutnya silakan nanti dalam hal untuk memberikan masukan ataupun memberikan dorongan kepada petugas kampung jangan harus bisa mengingat. Pertama dibiarkan dengan visi yang ada, kemudian awak-awaknya dibiarkan. Yang namanya petugas kampung kalau harus bisa rasa open. Oke kok aku laku-laku begini kok dilelah kok disinggung jomblo ada pemain Pak. Ini mbok piti lebih ke mana tak ketinggalan ada pencurian sepeda motor dibikin Pak ya. Cendela semono apa sing abu-abu kemelu ditilai gitu kan. Nenek lalu hidup baru kemudian orang dipakai ini kan. Ini terus rasa open ini memang penting terkait dengan masalah pelaksanaan program. Ketika ada ditakutkan, ini udah menyalahkan Pak Agus. Sudah banyak saya sampaikan itu poin-poinnya seperti itu Pak. Karena saya sebagai moderator untuk penyemangat panjenengan tidak lama-lama kita jadikan sekian. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya kirim terkait dengan masalah Kamtibmas atau konflik di wilayah masing-masing. Jadi nanti makin jenengan matur kali Pak Kadus, Pak Kades, nek sing dereng enten pos kampling Pak. Pak Kadus, mbok niki paring kampling pos kampling supaya masyarakat itu merasa aman, nyaman, terbebas dari rasa kekhawatiran, terbebas dari rasa hal yang sifatnya fisik, pencurian dan sebagainya. Sing dereng enten pos kampling matur mawon. Kersane Pak Kadus matur kalih Pak Kades. Itu juga karena yang namanya kampung itu pengadaan dari jalur pemerintah daerah. Kalau kita hanya sebagai pembina teknis saja. Sebelum kampung ini secara berkampung bagaimana, sekolah lama bisa masyarakat bagaimana cara memanage terkait dengan cara rodanya bagaimana, cara pengelolaan dan lain sebagainya. Ini rata-rata penentu pos kampung itu penentu. Laku-laku itu ini dari aktif pos kamping nek tinggal keluar itu sak dusun itu setunggal nek sing efektif itu tiap RT itu harus ada pos kamping. Yang terakhir Pak, yang terakhir sekali ini juga penting Pak, di situ harus ada himbauan jangan nanti harus sama Pak Kadus kalau ada tamu bermalam wajib lah mungkin tamu itu teroris begitu Pak. Kita di tamu itu pelarian bubaran polisi pun harus ada kata-kata tamu bermalam wajib lapor. Itu untuk mendeteksi orang yang melaporkan. Aku jadi-jadi pengolong kok tidak rodo di mana ya Pak. Kasus masalah. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon semuanya terkait dengan tupoksi kami tugas pokok kepolisian yang selalu bersinergi dengan masyarakat karena tanggung jawab masyarakat itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya polisi, tidak hanya panjenengan, tidak hanya Pak Kades, Pak Lurah dan sebagainya, karena merupakan tanggung jawab kita bersama.
Kesimpulannya, mohon bantuannya Pak, kalau ada sesuatu hal jangan harus melapor ke kami lagi, melaporkan ke polisi. Polisi selalu hadir saat ada laporan atau informasi dari masyarakat yang terkait dengan masalah gangguan Kamtipmas. Kemudian yang sangat terakhir sekali, di sana sini banyak kejadian yang sifatnya masyarakat main hakim sendiri dari main hakim sendiri. Nanti akan timbul di situ, nanti akan timbul permasalahan baru. Itu dihindari, jangan main hakim sendiri atau jangan main hakim sendiri di gok-gok ini Pak. Yang terakhir terkait dengan status quo itu dilaksanakan. Ada ditangkap ini Pak. Ngomong ke pagi, kalau lakukan bisa jangan ini, kalau dari pagi aja istilahnya. Masuk sering keluar. Itu Pak Agus itu teman lama saya, waktu saya di Pakis. Karena Bapak itu dulu Pak Agus masih sekolah, sekarang sudah jadi anggota di luar biasa. Pak Nanu juga dari Kasima, sering ketemu kalau Kasima aku ternyata juga jadi anggota di juga. Luar biasa, rahasia Allah itu sangat luar biasa. Saya kira bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada hal yang kurang di Bapak semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kapolsek yang telah banyak memberikan wawasan-wawasan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Sugiono, rekan dan senior saya di Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang. Karena beliau sudah kelas 2 atau 2 periode dan saya baru kelas 1, itu pun PAW dari Pak Grini, maka saya sebut beliau senior. Selamat pagi Pak. Dari Pak Agus dari Dapil Pakis dari fraksi Gerindra. Baik. Yang saya hormati Bapak dan Wakil Ketua yang mewakili Pak Kapolsek. Tidak lupa Bapak Kepala Desa dan Bu Camat yang sudah mendahului tadi dipanggil. Ada Mas Adit, dan tidak lupa para tokoh masyarakat, anggota Satlinmas dari Desa Kartorejo sama Kecamatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam forum yang penting, yaitu membahas peran Satlinmas dalam membangun sistem keamanan lingkungan atau Siskambling dengan menggiatkan kembali pos ronda. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa keamanan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Namun kegiatan ronda malam yang dulu hidup di tengah warga kini mulai menurun. Padahal pos ronda bukan hanya tempat berjaga, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Disinilah Satlinmas berperan penting menggerakkan kembali partisipasi warga, membina pelaksanaan ronda, menjalin koordinasi dengan aparat, serta melakukan deteksi dini terhadap potensial gangguan keamanan. Dengan sinergi antara Satlinmas, RT, RW, Polsek dan Koramil berikut seluruh warga, kita optimis pos ronda dapat kembali aktif sehingga lingkungan kita menjadi aman, tertib dan harmonis. Sekedar mengingatkan saja
tadi sudah masuk dari Pak Polsek, tugas Linmas Satuan Perlindungan Masyarakat, Bapak-bapak, diantaranya membantu penanggulangan bencana. Niki Linmas berperan dalam membantu penanganan bencana dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Berikutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Linmas membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu aparat pemerintah dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban. Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Linmas juga berperan dalam membantu kegiatan sosial masyarakat seperti membantu dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan membantu upaya pertahanan negara. Linmas memiliki tugas untuk membantu upaya pertahanan negara dalam situasi tertentu di lingkungan masyarakat yang paling kecil atau di RT RW. Ini sedikit ini Pak Polsek peran. Bapak-bapak, saya izin membacakan materi dari saya. Ini ada peran Satlinmas dalam membantu Satkamling di tingkat RT dan RW dengan mengiatkan kembali Posronda. Pendahuluan, Satlinmas adalah bagian penting dari masyarakat yang bertugas membantu menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Adapun Siskamling atau sistem keamanan lingkungan merupakan bentuk partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satunya adalah Posronda sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong yang saat ini perlu digiatkan kembali. Tantangan keamanan lingkungan. Ini tantangannya menurunnya partisipasi warga dalam ronda malam. Tadi Bu Camat sampun ngendiko zaman saiki nek kaderisasi Linmas peminatnya berkurang nih Bapak nggih. Meningkatnya potensi tindak kejahatan seperti pencurian dan kenakalan remaja. Ada ancaman bencana seperti banjir, kebakaran, longsor yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama. Ini tantangan keamanan. Dan lemahnya koordinasi antar warga, Satlinmas dan aparat keamanan. Pada pagi hari ini Mas Adit menginisiasi pananan acara Satlinmas dengan Kelurahan Kartorejo. Ini salah satu bentuk penguatan koordinasi dari kecamatan, dari Kapolsek, Koramil, Satlinmas beserta warga. Bapak-bapak, ini ada peran strategis Satlinmas dalam Siskamling. Kalau tadi yang saya sampaikan peran Satlinmas, ini peran strategis Satlinmas dalam Siskamling. Yang pertama sebagai penggerak masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong melalui ronda malam dan mengajak warga aktif menjaga keamanan lingkungan. Nomor 2 sebagai pendamping dan pembina, yaitu memberikan arahan teknis tata cara ronda dan melatih warga tentang tindakan darurat atau kebakaran, bencana, dan tindak kriminal. Berikutnya sebagai penghubung dan koordinator, menjalin komunikasi antar masyarakat dengan aparat desa atau kelurahan dan kepolisian dan menyampaikan laporan cepat bila ada potensi gangguan. Ini peran strategis jenengan Bapak-bapak. Jadi sing mode pertama kalau terjadi gangguan keamanan itu jenengan sedaya. Yang terakhir sebagai garda terdepan dalam deteksi dini. Maksudnya apa? Ini membantu identifikasi potensi kerawanan di lingkungan dan menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Strategi menggiatkan kembali Posronda, revitalisasi Posronda. Ini langkah yang pertama.
yaitu memperbaiki atau mengaktifkan kembali pos ronda yang sudah ada. Berikutnya langkah kedua, penyusunan jadwal ronda melibatkan seluruh warga secara bergiliran. Ini kelurahan ini sama wonten Pak, ronda aktif apa? Aktif? Betul nggih? Datane sinten datane? Oh ini siapa? Berikutnya langkah ketiga, pengadaan sarana pendukung. Ini diantaranya kentongan, senter, papan jadwal, alat komunikasi sederhana. Kemarin di Linmas tingkat kecamatan sudah ada masukan usulan gergaji Pak. Katanya Linmas itu juga butuh dibekali gergaji. Ketika ada pohon tumbang menawit ambruk, nah itu masing-masing desa itu punya satu gitu. Jadi ben ora kesuwen menangani. Ini masuk di pengadaan sarana pendukung, dan itu sudah saya sampaikan bisa masuk ke pokir atau masuk anggaran satpol nanti. Langkah keempat, ada pembinaan rutin oleh Satlinmas, memberikan motivasi dan evaluasi berkala. Saya akui Pak, untuk kecamatan Brabat ini paling aktif ini Mas Adit, di bawah komando Mas Adit dari kecamatan. Yang terakhir, langkah 5 ini kolaborasi dengan aparat, menjalin sinergi dengan Babin Kantimmas dan Babinsa, seperti acara pagi hari ini ketemu Pak Tentara kali Pak Polisi ini, salah satu bentuk nyata sinergi. Manfaat pos ronda aktif, ini lingkungan bisa lebih aman dan kondusif, terciptanya rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga, menurunnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban, warga lebih siap menghadapi potensi bencana dan terbangun budaya gotong royong yang kuat. Bapak-bapak, pada pagi hari ini saya bersama Mas Agus ditugaskan di acara jenengan, membersamai acara jenengan atas dasar fungsi kami sebagai DPRD Bapak. Kami punya 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun fungsi legislasi itu apa Pak Nanang? Fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah yang mendukung keberadaan dan penguatan Satlinmas, bisa menetapkan aturan mengenai kewajiban masyarakat, RT RW dan pemerintah desa dalam mendukung siskamling dan pos ronda. Fungsi legislasi yang paling penting yaitu memberikan payung hukum agar Satlinmas lebih efektif dalam menggerakkan masyarakat. Fungsi legislasi berarti ini damel undang-undang nomor payung hukum. Kersane Satlinmas lebih efektif. Nomor 2, fungsi anggaran, mengalokasikan anggaran daerah untuk pembinaan dan operasional Satlinmas. Seperti acara pada pagi hari ini kita menganggarkan. Yang terakhir, nomor 3, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan program Satlinmas dan keberlangsungan siskamling di tingkat RW. Tentunya juga menampung aspirasi masyarakat terkait keamanan lingkungan dan menyalurkan kepada pemerintah daerah. Bapak-bapak, kesimpulannya DPRD memiliki peran penting sebagai penentu arah kebijakan, penyedia dukungan anggaran dan pengawasan pelaksanaan, sehingga Satlinmas dapat lebih maksimal dalam mengiakan kembali pos ronda sebagai pusat kegiatan keamanan lingkungan. Terima kasih. Sing terakhir, mekaten materi saking kula sampun kula waosaken menawi terlepat kula ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan dan materi yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Nanang Qasim selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Magelang Komisi 1. Kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih. Pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus, waktu dan tempat kami aturkan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Camat yang tadi sudah memberi sambutan dan melanjutkan agenda berikutnya. Saya hormati Komandan Koramil atau yang mewakili. Saya hormati Pak Kapolsek. Saya hormati Kepala Desa. Saya hormati perangkat desa, Satgas Limas Kecamatan Grabak. Saya hormati Limas Sedesa Kartoharjo Kecamatan Grabak, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan, saudara saya Mas Nanang Qasim. Beliau ada yang sampun boten asing ya, asli dari mana pun boten asing ya. Kalau dilihat dari sisi nama Nanang Qasim berarti pemilik Kasima. Beliau pemilik Kasima, sehingga pada kesempatan yang baik ini pilih bapak-bapak badai ngaturi Kasima, mending hari ini karena diskon 50%. Tapi nanti diskon resto juga bapak dengan tas. Yang jelas kalau di kesempatan ini kok memberi harga yang podo kali ini tak kita yang bodoh maka kesempatan yang baik ini sangat sangat nantikan, sangat tertebangan kalian Mas Nanang lebih dalam. Di sini juga ada Mas Adit Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmatan berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berhimpun bersilaturahim di tempat ini, di aula ini tanpa satu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pimpinan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, betul nanti ibunya gini ya. Kita sepakati bagi berapa menit, lo pokoknya derek. Pinter menit, derek dengan. Nyuwun sewu Pak, berapa menit Pak? Sak cukupe. Oke, siap. Kali Mas Nanang, kali Pak Kapolsek Pak Dade pun kata setepat ya. Jin, belum kepanyakan. Tak kenal maka tak saya. Kata sebelum tepat lo derek. Baca boleh terkenal. Makanya kita nempakakan. Ini matur suwun. Tadi itu kalau lewat pergi ini Pak, pergi alih kuring ini, lopun sampai lagi kesasar atau jalan dulu, ternyata alhamdulillah tembus pergi pergi.
nama Agus Sugiono oleh kedua orang tua saya. Pokoknya nek ngarepe sumburine noke mesti wong Jawa. Nggih. Teng mriki sing ngajengi sumburine no sinten tak tangan. Sinten Pak? Pak Sunarno. Suparno. Nah, niki alhamdulillah kancane oke. Nggih. Tapi kalau kita melihat sejarah sing sampun-sampun jare Mbah yen matur asma kinarya Joko. Nama adalah doa. Sukarno. Sukilinwe karno ke ilmu. Berarti Pak Karno oke ilmune pinter cerdas Sukarno. Yang kedua Suharto. Sukilinwe harto napa? Duit. Berarti Pak Harto itu sugih duit. Sugiono. Nanti kula sing lebih madosi lah. Makin pentaan sing apik-apik ternyata boten maka dalam rangka itu kita menciptakan sejarah mugi-mugi dados nama yang baik. Nek dirunut dari nama Sugiono harapannya sugih tur ono. Mungkin harapannya bapak ningali mbok niku lho memberi nama Agus Sugiono itu karepe bagus sugih tur ono. Allahumma amin. Nah niki Pak Sumarno. Nah niku napa Pak kita Pak? Pasti orang tua kita memberi nama yang terbaik. Kemudian saya lahir di desa Dusun Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Gondangsari tadi. Besok nggih. Pun nanti saya nanti tindak Gondangsari. Pun, tunggu tiba. Pun, Pakis, dhuwur mriku Pak peken kamunan. Nggih, mriku niku asram, teng mriki lumayan anget nggih. Pokoke ciri-cirine pun dugi kampung kula niku enten kalih. Yang satu pokoke AC ilang remote. Napa niku? Asram. Kedua, enten ingon-ingon sing boten nanu hasil yang mriku napa? Laler. Pokoke laler pun asram lalere kakran niku dugi nggih kula. Niku ciri-cirine ngoten niki. Hari ini saya periode kedua kecamatan di Dapil 5, beri Dapil Sekawan, Dapil 5. Dapil 5 itu meliputi Kecamatan Pakis, Candimulyo, Sawangan, dan Tegalrejo. Dan hari ini saya bersama Mas Nana Gosip diberi amanah oleh pimpinan Komisi 1 untuk hadir bertemu dengan bapak-bapak sedoyo. Untuk kemudian nanti bila ada masukan, kritik, saran, saged disampaikan kali kula kali Mas Nana untuk kemudian nanti menjadi bahan kami untuk perbaikan kebijakan yang ada di Kabupaten Magelang. Saderenge Pak izin panjenengan berjuang wonten 5 sampai berapa tahun Pak? Pun boten ngitung Pak. 7473 panjenengan sampun bergabung wonten 5 luar biasa. 7473 niku kalau tasih tek Sidrotul Muntaha. Karena kalau kelahiran 90 artinya luar biasa. Dan hari ini saya baru kali ini ketemu dengan Linmas yang pakaiannya sudah lengkap. Tepuk tangan untuk di tempat-tempat lain yang ada termasuk di dusun kawula ketemu Linmas biasanya sing enten itu ngeluh kali nyuwun niki seragam kula dereng wonten. Teng mriki untuk seragam sampun selesai. Artinya nanti pasti ada hal-hal lain yang sifatnya urgent untuk kemudian kita carikan jalan solusi bersama. Bapak-bapak
melalui daripada korban atau masyarakat. Yang pertama adalah bapak-bapak sedoyo. Maka hari ini kami di Komisi 1 diminta untuk kepada panjenengan dalam rangka banyak hal. Salah satunya adalah sesarangan, kita wawan pangandikan, ada masukan apapun itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Artinya begini, hari ini tidak boleh lagi nek riyen apa istilahnya linmas itu nyuwun sewu. Linmas itu yang dengan ayai dalam 1 bulan pasti kegiatan apa betul? Betul. Sing pasti kegiatan apa? Pemilu. Setiap 5 tahun sekali itu kan pasti. Nah, hari ini bapak-bapak sekalian, Pak Prabowo Subianto beliau paham persis ketahanan keamanan itu adalah ketahanan semesta. Semesta itu siapa? Semua harus ikut andil, baik itu masyarakat sampai di tingkat yang di atasnya. Nah, maka kemudian banyak pembahasan-pembahasan yang hari ini sudah cenderung mendorong bagaimana peran linmas ini tidak hanya ada di setiap pemilihan, tidak hanya setiap ada hajatan, akan tetapi peran linmas ini menjadi motor penggerak keamanan di lingkungan panjenengan masing-masing, baik itu RT, RW, dusun, desa. Kemudian muncul pertanyaan, nek masalah siap ini siap kan teman-teman, tapi terkadang ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan untuk lain-lainnya. Betul nggih? Insyaallah lillahi ta'ala sedaya nggih. Kok ana sing senyum-senyum ana apa? Senyum-senyum. Insyaallah lillahi ta'ala nggih. Ajit nggih. Oke, luar biasa. Jel-jele napa teng mriki? Padang Rangasai. Ini ku jel-jele Pak Adi. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah kita sadar hari ini kalau kita hanya berbicara, ayo galakkan pos kamling, ayo menjadi motor penggerak pos kamling di daerah-daerah, itu paling mudah kita ngomong begitu. Akan tetapi tugas pemerintah baik itu Kabupaten Magelang maupun provinsi maupun pusat adalah menyiapkan segala sesuatunya, tidak hanya merintah saja kan ngoten, ngongkon ning kali sumbun kan ngoten, ngongkon ya karo piye carane. Nah itu bahkan kemarin juga muncul nyuwun sewu, apakah Pak Linmas ini punya BPJS atau KIS atau apa, semua sampai tercover gitu. Minimal itu hal-hal yang paling mendasar, bilik gerah minimal. Karena apa? Urgen bapak-bapak ini kon oleh ndak bengi itu berpotensi kerokan mawon. Gitu. Kena angin malam itu berpotensi masuk angin. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian nanti Pak Nanang berserta kami, baik itu dari fraksi PDI, ada Mas Kresek, Gerindra dan lain sebagainya, partai apapun itu akan mendorong ke depan bagaimana kalau Pak Linmas ini selain diminta untuk untuk ronda, juga kita dorong untuk ada satu kesejahteraan minimal dari sisi kesehatan, berupa entah itu KIS atau kebijakan apa yang ada di Kabupaten Magelang. Nah hari ini sudah dilakukan, sudah mulai program itu dijalankan. Semua warga negara Kabupaten Magelang ber-KTP Kabupaten Magelang ketika gerah datang ke rumah sakit Merah Putih dan Muntilan itu insya Allah gratis. Tapi kita juga berharap tidak hanya seperti itu, ada tanda-tanda khusus atau ada hal-hal yang sifatnya untuk Pak Linmas. Ada nopo istilahnya pun
kan ngoten. Gitu. Yo kene rakyat itu diperintah ya belum ning ya di apa itu minimal yang paling mendasar adalah dari sisi kesehatan. Sehingga hari ini kami di Komisi 1 mendorong, walaupun berbicara kesehatan itu ada di Komisi Sekawan, tapi Mas Nana komitmen bagaimana kesehatan di Kabupaten Magelang, terutama bapak-bapak yang diminta untuk menjadi pelopor daripada keamanan di daerah itu juga harus terpikirkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini juga menjadi PR kita bersama, walaupun ini tidak mudah, kita juga harus diupayakan. Nah saya mudah-mudahan untuk saya dipikir, kita harus pikir saya angel gampang kok dipikir itu apa. Itu ya pertama. Kemudian berikutnya bapak-bapak sekalian, bahwa kondisi hari ini saya mendapat laporan karena kurang lebih seminggu ini kita giling, saya Mas Nanang itu giling di dapil masing-masing. Baru hari ini saya di dapil Gerabak atau Kecamatan Gerabak, itu informasi pencurian itu lumayan marah. Yang beri banget ya, betul. Malah di daerah Kaulo, pakes itu yang dicuri itu malah rata-rata di kantor kepala desa, kantor desa, CCTV, kemudian proyektor. Ini selama 1 minggu terakhir ini sudah ada 4 kasus yang terjadi. Saya berharap di Kecamatan Gerabak tidak ada. Nah, kalau ini benar-benar sudah mulai banyak hal serupa, maka kemudian sudah sangat betul bahwa pos kamling ini harus segera dijalankan seperti yang tahu dulu. Tadi Pak Kapolsek mengatur banyak cara untuk ini ngantuk, bisa berupa jimpitan, bisa berupa lain sebagainya. Nah, di sini Nyuwun Sewu Kaulo paling remen Pak, karena kampung Kaulo Gondang Sari itu setelah Isya itu pembuatan tanda-tanda kehidupan yang kula niku karena asrel. Setelah jam 7 Isya itu kula langsung saking pundi mawon jam 7:30 itu pun sepi. Sampai-sampai Kaulo pernah memfasilitasi tak paringi napa kucingan tak kena sing dodolan mboten cari untung bing beni urip tetep mboten saged. Karena apa? Karena cuaca hawanya yang sangat dingin. Nah ini coba kita cari jalan keluar ya terbaik, sehingga sekarang sudah pelan-pelan mulai ada itu. Kalau kemudian Nyuwun Sewu terkadang ini fakta di lapangan, terkadang ada yang jadi sponsor proyek saya Pak. Nek Joko-Joko kuwi benjakake don sing wong duwe. Mriki ngoten. Nggih nek kula ngoten, nek mriki kadose mboten nggih. Mboten benten nggih. Nggih. Nek kula menika lah Joko kuwi benjakake wong sing duwe. Nah, ini ke depan tidak boleh hal-hal ini terjadi, sehingga hari ini mulai digalakkan tupoksinya harus jelas, siapa yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab. Artinya mengatakan kalau emang tugas ini dibebankan kepada kepada limas ataupun tokoh-tokoh yang ada, ya orang-orang yang tidak bisa ngawai, yaitu harus ada komitmen. Kenapa? Nah, inilah tujuan kita dalam sila keempat, permusyawaratan. Karena hukum itu emang betul sudah mengatur, tapi di tengah-tengah hukum atau di bawahnya hukum itu ada yang namanya lex specialis, birokrasi generalis. Artinya nopo? Aturannya begini, tapi kalau masyarakat menyepakati, kesepakatan itulah yang kemudian menjadi dasar hukum. Artinya kalau desa sini kemudian ada kesepakatan itu juga bisa menjadi dasar hukum Pak, untuk kemudian mengambil kebijakan. Apakah semua sugih niku kon napa lah istilahnya, bukan panjenengan sing ngatur tresor dan lain sebagainya. Ini harus ada keseimbangan, tidak boleh kemudian pokoknya perintah kali perintah. Ini
perintah yang kita lakukan, tapi solusinya apa? Nah, pemerintah dalam hal ini kami mendorong ini, saya banyak diskusi sama Mas Adil, banyak masukan-masukan itu termasuk Madang Rangasai itu jatuhnya beliau terus sampai hafal Madang Rangasai. Nah, ini pemerintah juga kita dorong betul Pak, bagaimana di anggaran tercepat itu penetapan 2026 atau perubahan 2026 dan penetapan 2026 itu kita dorong bagaimana minimal stakeholder dari lapisan paling bawah sampai atas itu terpikirkan. Mohon maaf di yang lain Pak, mungkin Pak Kepala Desa insya Allah sampun nggih kaitannya kis atau apa nggih. Nah, ini juga kemudian harus mulai menyasar sampai ya panjenengan